Pemirsa, ekspor China kembali menguat pada November dan mendorong surplus perdagangan melampaui rekor 1 triliun dolar Amerika di tengah perlambatan impor dan meredanya tensi dagang dengan Amerika Serikat. Berdasarkan data terbaru, nilai ekspor China naik 5,9% secara year on year, sedangkan impor hanya tumbuh 1,9%, sehingga surplus perdagangan pada November tercatat mencapai 112 miliar dolar Amerika. Pencapaian rekor surplus tersebut terjadi seiring meredanya ketegangan antara Beijing dan pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Namun lonjakan surplus ini diperkirakan menjadi sorotan negara-negara mitra dagang yang tengah menghadapi tekanan pada industri domestik akibat membanjirnya produk murah asal China. Sepanjang tahun ini ekspor bersih tercatat menyumbang hampir sepertiga terhadap pertumbuhan ekonomi China. Sepanjang 2025, ekspor China terus melonjak meski Presiden Amerika Serikat Donald Trump memulai perang dagang sejak awal tahun. Negara dengan ekonomi terbesar kedua di dunia tersebut relatif mampu bertahan dari tekanan dengan mengalihkan ekspor ke pasar selain Amerika Serikat. Dan selanjutnya dari bursa global, pemirsa, bursa saham Wall Street berakhir lebih rendah pada perdagangan Senin karena para investor menantikan pertemuan terakhir The Federal Reserve di tahun 2025 yang akan berlangsung pada pekan ini. Tekanan pada pasar saham juga datang dari imbal hasil Treasury bertenor 10 tahun yang terus melanjutkan kenaikannya baru-baru ini. Pada perdagangan Senin, indeks S&P 500 turun 0,35% ke posisi 6.846. Indeks Nasdaq Composite melemah 0,14% ke level 23.545 dan indeks Dow Jones Industrial Average merosot 0,45% ke level 47.739. Dan selanjutnya dari bursa Eropa, pemirsa. Bursa ekuitas Eropa melemah tipis pada akhir perdagangan Senin dibayangi kenaikan imbal hasil obligasi global dan sikap hati-hati investor menjelang pertemuan kebijakan moneter The Fed pada pekan ini. Indeks Stock 600 ditutup turun tipis 0,07% menjadi 578,36. Indeks DAX Jerman naik 0,07% ke level 24.046 dan indeks FTSE 100 Inggris menyusut 0,23% ke posisi 9.645. PT Abadi Lestari Indonesia Tbk optimistis mampu menorehkan pertumbuhan pendapatan hingga double digit pada tahun 2026. Ya, manajemen menyatakan optimisme tersebut didukung ekspektasi peningkatan utilitas pabrik setelah mendapatkan dana segar lewat aksi penawaran umum perdana saham atau IPO. Emiten eksportir sarang burung walet PT Abadi Lestari Indonesia Tbk optimistis mampu menorehkan pertumbuhan pendapatan yang signifikan hingga double digit pada tahun 2026. Direktur Keuangan PT Abadi Lestari Indonesia Tbk Dwi Adi Prastian Hadi menjelaskan bahwa optimisme itu didukung ekspektasi peningkatan utilitas pabrik setelah mendapatkan dana segar lewat aksi penawaran umum perdana saham di Bursa Efek Indonesia. Adapun perseroan menyatakan saat ini utilisasi pabrik belum sampai 50% dan diharapkan dengan adanya penambahan dana melalui IPO, perseroan dapat meningkatkan produksi di atas 60%. Sementara itu menyambut tahun 2026, perseroan menargetkan pendapatan dapat tumbuh hingga double digit. Bahkan omset yang ditargetkan perseroan mencapai 600 miliar rupiah pada tahun depan. Tidak hanya itu, ekspektasi pertumbuhan juga diharapkan terjadi pada tahun ini. Per akhir 2025, perseroan berharap mencatatkan laba bersih mencapai 35 miliar rupiah, yang berarti potensi peningkatan hingga 49% year on year dari periode yang sama di tahun 2024. Ekspansi perseroan ke sejumlah pasar baru di luar negeri juga diyakini akan menjadi penopang pendapatan dan laba pada 2026. Setidaknya terdapat 4 negara baru yang akan diekspor pada 2026 seperti Thailand, Vietnam, Amerika Serikat, hingga Filipina. Berbagai sumber IDX Channel. PT Merdeka Gold Resources Tbk memperoleh fasilitas revolving credit facility senilai 350 juta dolar Amerika atau setara dengan 5,8 triliun rupiah guna memperkuat kesiapan produksi emas perdana pada awal 2026. Pendanaan tersebut melengkapi dana 4,9 triliun rupiah yang dihimpun dari penawaran umum perdana emas pada September 2025. Adapun fasilitas kredit tersebut akan digunakan perseroan untuk refinancing pinjaman anak usaha,
kebutuhan modal kerja selama proses commissioning serta pembiayaan lanjutan pengembangan tambang emas Pani. Sebagai catatan, progres konstruksi di tambang Pani terus berlanjut. Secara keseluruhan, konstruksi tambang emas Pani telah mencapai penyelesaian 83% hingga akhir September 2025. Tambang emas tersebut dirancang untuk ekspansi jangka panjang di mana pada tahap awal, fasilitas heap leach memiliki kapasitas pengolahan 7 juta ton biji per tahun. Kita ke emiten selanjutnya, pemirsa. Kinerja keuangan PT Merdeka Battery Materials Tbk atau MBMA masih tertekan hingga kuartal 3 2025, namun di tengah penurunan pendapatan yang tercatat turun 32% secara tahunan menjadi 935 juta dolar, ekspansi hilir perseroan justru menjadi harapan baru. Pendapatan dari segmentasi NPI dan HGNM terkoreksi dalam, namun sebagian terpulihkan oleh kenaikan pendapatan limonit dan segmentasi lainnya. Analis Mirai Aset Sekuritas Nafan Aji Gusta menilai kinerja MBMA masih underwhelming baik dari top line maupun bottom line. Meski demikian, percepatan proyek hilirisasi melalui HPAL dan AIM dinilai dapat menjadi katalis positif jangka panjang. Proyek HPAL tahap 1 ditarget mulai beroperasi pada pertengahan 2026 seiring upaya MBMA menjadi bagian strategis dalam rantai pasok bahan baku baterai global. Ya, proyek HPAL yang dikembangkan PT Sulawesi Nikel Cobalt telah mencapai 54% progres pembangunan pabrik dan 29% fasilitas feed preparation plant. Sementara fasilitas AIM di bawah PT Merdeka Tsingshan Indonesia menunjukkan produksi asam sulfat stabil pada 251.000 ton. Pabrik klorida dan katoda tembaga juga memasuki tahap commissioning dengan produksi awal pelat tembaga yang telah memenuhi standar London Metal Exchange. Pemirsa, perusahaan layanan keuangan asal Amerika Serikat Robinhood Markets Inc. resmi menambah kolaborasi pasar modal Indonesia usai menandatangani kesepakatan untuk mengakuisisi PT Buana Capital Securities. OJK berharap masuknya perusahaan asal Amerika Serikat tersebut dapat mendorong layanan yang lebih baik serta membawa transfer teknologi yang dapat memperkaya ekosistem pasar modal nasional. Perusahaan layanan keuangan asal Amerika Serikat Robinhood Markets Inc. resmi menambah kolaborasi pasar modal Indonesia usai menandatangani kesepakatan untuk mengakuisisi PT Buana Capital Securities serta PT Pedagang Aset Kripto. Dengan lebih dari 19 juta investor pasar modal dan 17 juta investor kripto per Oktober 2025, Indonesia diakui menjadi salah satu pasar paling dinamis di kawasan dan memiliki prospek yang positif. Presiden Direktur Buana Capital Securities Beni Hardiman Setiabrata optimistis akuisisi ini menjadi langkah strategis yang dapat memperkuat ekosistem pasar modal nasional. Akuisisi ini juga memberikan peluang besar memajukan literasi dan inklusi keuangan di tanah air. Dengan pengalaman Robinhood yang sudah terbukti dalam membawa lebih dari 26 juta pengguna di Amerika Serikat untuk terlibat dalam investasi retail, kami yakin bahwa kolaborasi ini akan membawa inovasi dan kemudahan akses bagi lebih banyak investor Indonesia untuk terlibat dalam pasar keuangan, pasar modal, dan juga pasar kripto. Kepala Departemen Pengawasan Lembaga Efek OJK Edi Broto meyakini masuknya perusahaan asal Amerika Serikat tersebut dapat mendorong layanan yang lebih baik dengan biaya lebih efisien, serta membawa transfer teknologi yang dapat memperkaya ekosistem pasar modal nasional. Through these pillars, Indonesia aims to build a capital market that is not only innovative and competitive, but also safe, transparent, and trustworthy. Ladies and gentlemen, regulation alone is not enough. Effective market integrity requires consistent, proactive, and technology-driven supervision. Proses penyelesaian kedua akuisisi ini targetkan rampung pada paruh pertama 2026 setelah memenuhi persyaratan dari Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas terkait. Jakarta, Raharjo Patmo, ADX Channel. Pertemuan Bank Sentral Amerika Serikat periode Desember 2025 berpotensi menempatkan para pembuat kebijakan pada dilema antara kekhawatiran inflasi dan tuntutan politik untuk memangkas suku bunga.
Meski pasar sudah memperkirakan pemangkasan suku bunga pada Desember, namun pemangkasan secara agresif dinilai dapat meningkatkan permintaan, berisiko memicu inflasi dan menggagalkan target inflasi The Fed di angka 2%. Pertemuan Bank Sentral Amerika Serikat atau The Federal Reserve pada pekan kedua Desember dinilai akan mulai membentuk ekspektasi pasar terhadap sosok yang akan dicalonkan Presiden Donald Trump sebagai ketua bank sentral selanjutnya. Situasi ini berpotensi menempatkan para pembuat kebijakan pada dilema antara kekhawatiran inflasi dan tuntutan politik untuk memangkas suku bunga. Pasar sendiri memperkirakan The Fed akan memangkas suku bunga sebesar 25 basis poin pada pertemuan Desember. Sebagaimana diketahui, Presiden Donald Trump menginginkan biaya pinjaman yang lebih rendah untuk mendorong sektor perumahan sebagai solusi isu keterjangkauan yang dapat menjadi isu penting dalam pemilu setelah mendatang. Namun langkah tersebut membawa risiko besar mengingat proyeksi menunjukkan pertumbuhan ekonomi tetap resilient, konsumsi kuat akibat peningkatan pengembalian pajak, serta inflasi yang berpotensi terus bertahan. Kepala Ekonom BNP Paribas James Engelhoff mengatakan siapapun yang memimpin The Fed pada dasarnya kebijakan moneter ditentukan oleh kondisi ekonomi. Ia menyebut kondisi tahun depan akan ditandai oleh pertumbuhan yang kuat dan inflasi di sekitar 3%, sehingga hanya perlu satu pemangkasan suku bunga tambahan pada 2026. Skenario ini berpotensi membuat ketua The Fed berikutnya menghadapi situasi yang sama dengan Jerome Powell dalam kondisi ekonomi yang justru membutuhkan pengetatan. Pemangkasan suku bunga agresif dapat meningkatkan permintaan, mendorong pasar tenaga kerja, dan menurunkan biaya hipotek, namun berisiko memicu inflasi dan menggagalkan target inflasi 2% The Fed. Situasi tersebut membuat Dewan Pembuat Kebijakan terbelah dengan potensi munculnya beberapa suara berbeda atau dissent dalam keputusan pekan ini. Berbagai sumber IDX Channel.